kami CGP Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari saya sebagai observer yaitu Dian Sustia SPD dari UPTD SDN 1 Mungo. Saya Fitri Alfada MPD dari SMA Negeri 1 Setuju Halimau-Nagari sebagai coach. Saya sebagai coach yaitu nama Devina Danti dari UPTD SDN 049. Oke, baik, mari kita mulai saja agenda kita hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu E. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu Dian. Oke, baik Bu E. Kita akan melakukan praktek coaching, yang mana sebelum melakukan praktek ini tentunya nanti Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini, yaitu praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama tahapan pra-observasi, di mana pada tahap ini saya akan mendiskusikan, menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek ini nanti. Nah, pada tahap yang kedua, di sini ada yang namanya pelaksanaan observasi. Nah, yang mana di sini nanti saya akan mengamati kegiatan yang akan Ibu lakukan. Nah, yang ketiga ada namanya pasca observasi, yang mana nantinya Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selanjutnya nanti setelah coaching ini. Nah, baik Bu E, gimana Ibu E, siap? Siap, Bu Dian. Oke, baik Bu E. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama kita akan menyampaikan dulu rubrik penilaian terlebih dahulu. Nah, hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan nanti sudah sesuaikah dengan alur cerita yang kita harapkan. Nah, nanti Ibu E memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian bagaimana si coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan coachee-nya. Nah, dan perlu diingat di sini Bu E, percakapan ini disesuaikan nanti dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya nanti di situ ada kemitraannya seperti apa, proses kreatifnya, dan memaksimalkan kompetensi dari tahapan pra ini. Nah, ada pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, boleh Bu E? Nah, okay. Nah, nanti di sini kompetensi apa nih yang akan Bu E kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah, kemudian dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengar aktif dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik, di sini ada dua ya Bu E. Kira-kira dari dua kompetensi ini nih Bu E, yang mana nih yang akan Bu E kembangkan yang lebih spesifik lagi? Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti indikatornya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, bagaimana nih Bu E? Seperti apa nih indikatornya nanti yang Bu E inginkan? Mungkin indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini adalah si coachee bisa menemukan potensinya dan memecahkan masalahnya. Oke, baik Bu E. Kalau begitu sekian pra observasi ini, silakan Ibu E lanjutkan dengan pelaksanaan coaching kita. Terima kasih Bu E. Monggo silakan Bu Dep sama Bu E. Ya, oke, makasih Bu Dian. Assalamualaikum Bu E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Depi. Apa kabar hari ini Bu E? Alhamdulillah, kabar baik Bu Depi. Nah, kira-kira tumben Bu Depi hari ini menemui saya ada apa ya? Ini Bu E, saya ada masalah dengan anak saya, yaitu nilainya di bawah KKM. Anaknya di bawah KKM. Nah, menurut pengamatan Bu Depi, kenapa si anak ini mendapatkan nilai di bawah KKM? Kalau menurut pengamatan saya Bu E, nilai anak ini di bawah KKM karena anak ini dalam belajar dia selalu bermain, menyubit-nyubit tema gitu kerja. Berarti si anak ini dalam belajar dia bermain, sering cubit-cubit temannya. Nah, kalau begitu dengan adanya diskusi kita kali ini, apa yang Ibu harapkan? Dengan adanya diskusi ini yang saya harapkan itu anak ini nilainya hendaknya di atas KKM. Berarti yang Ibu inginkan semestinya
anak Bu Devi sekarang ada levelnya 1 sampai 10 misalnya, berada di posisi berapa kira-kira anak ini sekarang? Anak ini itu berada di level 5. Oh, kira-kira masih berada di level 5 ya, Iya. di bawah KKM. Ya. Nah, kira-kira Bu Devi ingin jadikan anak ini menjadi level berapa nanti? Saya yang menginginkan itu di bawahnya itu level 7. Nah, level 7 jauh juga kan Bu Devi? Iya. Nah, apa sih usaha yang akan dilakukan supaya anak ini bisa mencapai level yang Ibu inginkan? Yang saya lakukan itu menambah latihannya untuk dibawa pulang. Iya. Kalau dia ragu bisa bekerja sama dengan temannya. Kalau ragu juga boleh bertanya kepada orang tua. Iya. Kalau ragu orang tuanya, hubungi ibu dengan cara memberikan nomor hp. Oke, berarti sudah banyak yang Ibu lakukan ya, mulai dari menghubungi orang tua, terus bekerja sama dengan temannya, juga boleh bertanya sama Ibu sendiri. Nah, oke, kalau begitu sampai saat ini perubahan apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari mereka? Alhamdulillah sudah berangsur. KKM-nya sudah pas yang saya harapkan. KKN-nya sekarang Sudah di level 7. udah mulai udah sampai ya. level 7 ya. Kalau begitu bagaimana setelah berarti pada saat ini setelah kita melakukan vaksin ini? Setelah melakukan coaching ini, rasa saya menjadi lega, senang karena sudah ada trik-trik bagaimana cara menaikkan nilai anak tersebut. Bagaimana cara mengajarkan supaya anak ini nilainya di atas rata-rata. Nah, oke, kalau seperti itu kapan nih mau Ibu laksanakan? Secepatnya. Minggu sekarang akan saya mulai. Nah, ini berarti Ibu Devi bisa memulainya. Mudah-mudahan. Nah, karena waktu kita tidak terlalu panjang ya Bu Devi, Iya. mungkin kita bertemu Ibu besok setelah Bu Devi menerapkan apa rancangan Bu Devi tadi. Ya, mudah-mudahan terjadi perubahan, nanti kita diskusi lagi. Bu Devi, sekian Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu E dan Bu Dep. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sekian. Setelah saya melihat percakapan coaching Ibu E sama Bu Dep nih hari ini, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, oke Bu E, tadi pas melakukan performanya gimana? Alhamdulillah sudah cukup baik. Kemudian Alhamdulillah, lebih baik ya. Ya. Saya kira nih apa nih yang membuat Bu E bisa menilai hari ini coachingnya sudah baik? karena pelaksanaan coaching tadi apa yang saya lakukan dengan Bu Dian itu sudah sesuai dengan Ibu Devi tadi, sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Berarti apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya sudah diinginkan ya, sudah mencapai ya. Apa yang diinginkan pada pencapaian indikator tadi itu? Dalam proses coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian dimana tadi saya sudah menanyakan tujuannya kepada Bu Devi, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab dan alur tersebut sudah menggali Bu Devi sebagai coaching dalam menciptakan permasalahan dan juga menemukan solusi dalam permasalahan yang tersebut. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu E. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya Bu E? Ya, boleh, silakan. Baik, Bu terima Dian. kasih. Terima kasih Bu E. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan coaching Bu E tadi dengan Bu Dep, tadi sudah berjalan dengan lancar ya, sudah baik gitu. Udah gitu proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Tadi Bu sudah berusaha menggali tentang informasi. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih atas apresiasi dan di mana sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sini saya juga ingin mengembangkan kompetensi lainnya yang saya kembangkan lebih dalam lagi. Begitu Bu E. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu E kembangkan berdasarkan melakukan coaching pada hari ini? Saya ingin memperdalam hal mendengar aktif beliau. Mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah dari diskusi kita ini nih yang sudah terbayang oleh Ibu apa kira-kira? Yang sudah terbayang oleh saya tentunya saya akan berlatih kembali dalam memperdalam kompetensi tersebut. Oke baik. Iya, Tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini perlu bantuan ya Bu ya. Iya benar. Nah kira-kira siapa nih yang akan Ibu minta untuk membantu mengembangkan kompetensi ini? Ya, untuk mengembangkan kompetensi ini saya akan minta bantuan pada pihak-pihak yang terkait yang nantinya akan mendukung permasalahan tersebut. Oke baik. Kira-kira kapan nih waktunya Bu E? Secepatnya berian mungkin ini akan kita lakukan. Oke
baik, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Dari kegiatan kita pada hari ini ya Bu ya, kita mendapat kesimpulan hasil pengamatan saya, kemudian dari percakapan Ibu tadi, berdasarkan percakapan coaching Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tinta. Dan ingin melakukan kompetensi lanjutan dalam peningkatan coaching berikutnya. Nah, semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Nah, demikian observasi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat kedepannya dan bisa kita laksanakan dengan baik. Langsung saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2 3, yaitu coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, yaitu saya sendiri Petri Alfada MPD dari SMA Negeri 1 Setuja Limonagari. Kemudian yang menjadi kos saya Dian Sustia SPD dari UPTD SDN 01 Bungo. Dan saya sebagai wajib yaitu nama Depina Danti dari UPTD SDN 04 Naik. Baiklah, mari kita mulai saja agenda kita hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu E. Bagaimana kabarnya pada siang ini, Bu Dian? Alhamdulillah baik Bu E. Baiklah, Bu Dian, kita akan melakukan praktek coaching yang mana sebelum melakukan praktek ini tentunya Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini, yaitu dari praktek coaching ini sampai beberapa tahapannya. Nah, tahapan yang pertama itu namanya adalah pra-observasi, di mana pada tahap ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek ini nantinya. Yang kedua ada pelaksanaan observasi, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang akan Ibu Dian lakukan nantinya. Yang ketiga itu pasca observasi, yang nantinya bagaimana Ibu merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitulah kira-kira Bu Dian. Gimana Bu Dian? Siap? Insya Allah siap. Baik, oke. Baik Bu Dian, seperti yang sudah dipaparkan tadi, pertama kita akan menyampaikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur tinta. Pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana si coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan yang perlu diingatkan lagi, percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemudahan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi dari tahapan pra ini. Ada pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dian adalah apakah kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu E. Kegiatan coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, baik Bu Dian. Berarti ada dua kompetensi ya Bu Dian. Kira-kira kompetensi mana akan yang spesifik yang akan dikembangkan pada saat ini? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, berarti indikator mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Dian. Nah, seperti apa sih indikator yang ingin Ibu laksanakan? Indikator yang saya ingin laksanakan dalam proses coaching kali ini, saya ingin nanti coaching bisa menemukan potensi-potensinya dalam memecahkan masalah yang dialaminya begitu. Oke, baik Bu Dian. Sekian pra-observasi, silakan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu. Kemudian Waalaikumsalam Bu Dep. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dep gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Apa nih ya pembicaraan hari ini nih Bu Dep yang ingin Bu Dep sampaikan? Masalah yang saya sampaikan yaitu tentang nilai anak di bawah KKM. Apa nih yang terjadi dengan siswa Bu Dep, kok bisa terjadi hal tersebut? Karena anak yang satu ini itu sering bermain dalam belajar.
sejauh ini menurut pengamatan Bu Dep, kenapa bisa di bawah KKM? Mungkin dia tidak memperhatikan gurunya menjelaskan pelajaran, sampai-sampai dia tidak mengerti dan tidak paham apa yang disampaikan. Apa nih yang sudah Bu Dep lakukan? Yang saya lakukan yaitu memberikan latihan tambahan di rumah, sehingga dia bisa bekerja sama dengan temannya. Kalau ragu dia bisa bertanya kepada orang tuanya. Kalau ragu juga orang tuanya bisa menelpon saya dengan cara memberikan nomor HP. Oke baik, setelah Bu Dep melakukan pengamatan ini, menurut Bu Dep nih, anak ibu sudah berada pada posisi level berapa? Yang sekarang kalau menurut saya adanya sudah level 5. Nah maunya Bu Dep nih, nantinya pada level berapa? Di bawahnya itu di level 7 dan di atas. Nah untuk mencapai level ini kira-kira trik atau langkah apa nih yang bisa Bu Dep lakukan? Yang saya lakukan yaitu dengan cara menambahkan latihannya. Misalnya latihannya di buku paket cuma ada 5, ditambah dengan 5 lagi di LKS, dikerjakan di rumah. Kalau kamu ragu, bekerja sama ya dengan teman sejawat. Kalau ragu juga bertanya kepada orang tua. Kalau orang tua ragu, bertanya kepada ibu dengan cara memberikan nomor HP. Oke baik Bu Dep. Nah kira-kira nih kapan nih mau dimulai nih Bu Dep? Secepatnya, mungkin minggu sekarang saya akan coba. Oke baik Bu Dep. Dari percakapan kita hari ini nih Bu Dep, gimana nih perasaan Bu Dep setelah kita berbincang-bincang tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak ini? Setelah kita bermusyawarah tadi, terbuka hati saya yaitu bagaimana caranya anak ini untuk nilainya di atas KKM dan dapat naik seluruhnya, tercapai yang saya inginkan. Oke baik, mudah-mudahan ya Bu Dep, mudah-mudahan apa yang Bu Dep harapkan, yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan ada perubahan hendaknya pada peserta didik Bu Dep insyaallah. Mudah-mudahan percakapan kita pada kali ini bisa bermanfaat ya Bu Dep. Mungkin lain waktu nanti kita lakukan perbincangan lebih lanjut lagi tentang perkembangan selanjutnya. Oke, baik Bu Dep, selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dian dan Bu Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat percakapan coaching antara Bu Dian dan Bu Diki tadi, sebelum menutup saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana setelah Ibu melakukan coaching tersebut? Alhamdulillah sudah mulai baik Bu. Apa sih yang membuat Ibu bisa menilai itu sudah terlaksana dengan baik? Karena apa yang saya lakukan dengan Bu Dep tadi sudah mengacu, sudah sesuai dengan indikatornya. Berarti semuanya sudah sesuai dengan indikator yang pencapaian kita inginkan. Seperti apa Bu Dian? Dalam proses coaching tadi yang saya lakukan sudah sesuai dengan alutsista, di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan kepada Bu Dep, kemudian mengidentifikasi rencana aksinya seperti apa ke depannya, dan juga tanggung jawab dan alur tersebut juga tadi sudah menggali bagaimana Bu Dep sebagai coach dapat menceritakan permasalahan-permasalahan dan juga menemukan solusi dalam permasalahan ketika melakukan coaching tersebut. Oke, luar biasa sekali Bu Dian. Boleh saya menyampaikan hasil penelitian saya tadi, Bu Boleh, Dian? boleh. Terima kasih Bu Dian. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan coaching antara Bu Dian dan Bu Diki tadi, di mana saya melihat sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur cerita. Tadi Ibu sudah berusaha menggali tentang informasi-informasi dari pertanyaan yang Ibu berikan, itu pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa menemukan solusi permasalahannya dan coaching tersebut berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, bagaimana pendapat Bu Dian setelah mendengar hal ini, Bu Dian? Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Saya senang sekali. Terima kasih kepada Bu yang telah memberikan apresiasinya dan sudah menyatakan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sini saya ingin sekali mengembangkan kompetensi lainnya untuk lebih dalam lagi gitu. Oh ya,
berarti Bu Dian ingin mengembangkan kompetensi lainnya Iya. ya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya perdalam lagi itu tentang hal mendengarkan aktif, Bu. Mendengar aktif ya Bu Dian. Iya. Dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang ke depannya oleh Bu Dian? Yang sudah terbayang bagi saya, tentunya saya ingin sekali berlatih nanti kembali gitu, untuk berlatih memperdalam gitu, supaya kompetensi mendengarkan aktif ini bisa saya capai dengan baik gitu. Berlatih ya Bu Ya, Dian. berlatih lagi. Nah, tentu dalam mengembangkan kompetensi ini perlu juga bantuan Iya, dari benar. pihak lain ya. Kira-kira siapa nih yang akan Ibu minta bantuan dalam mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan meminta bantuan pada pihak-pihak terkait ya, Bu, yang mendukung permasalahan tersebut. Mungkin nanti seperti kepala sekolah, rekan sejawat, atau nanti yang sesuai dengan bidang berkompeten lah di situ. Oke, baik Bu Dian. Kira-kira waktunya kapan? Kapan ya? Minggu depan lah, Bu, insya Allah. Oke. Kita coba terapkan. Bisa diterapkan ya Bu Dian. Iya, iya, baik. Baik Bu Dian, dari kegiatan kita pada hari ini kita mendapat kesimpulan dari hasil pengamatan, kemudian percakapan Ibu tadi berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita dan ingin melakukan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan coaching. Semoga nantinya ke depan kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi dari ini. Ya. Demikian observasi kita kali ini. Semoga nantinya bermanfaat ke depannya. Amin. Amin, ya Rabbal Rabbal alamin. alamin. Langsung saja ya Bu, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, saya sendiri yaitu Depi Naryanti dari UPTD SDN 04 Mai. Coach, saya sendiri Fitri Alfada MPD dari SMA Negeri 1 Studio Harimau Nagari. Saya sebagai koci Dian Sustia SPD dari UPTD SDN 01 Bungo. Mari kita mulai saja agenda kita hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu E. Waalaikumsalam Bu Dep. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bu Dep. Baik Bu E, kita akan lakukan praktek coaching yang mana sebelum melakukan praktek ini tentu Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek, yaitu dari praktek coaching ada beberapa tahap, yaitu 3 tahap. Satu yaitu tahap pra-observasi, di mana tahap ini yaitu menanyakan tentang kompetensi serta indikator. Yang kedua, ada pelaksanaan observasi, yaitu mengamati kegiatan yang Ibu lakukan. Yang ketiga, pasca observasi, yaitu nanti Ibu akan memberikan refleksi pada pertemuan ini. Gimana Bu sudah siap? Siap Bu. Oke, baik. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama kita akan menyampaikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat percakapan coaching yang dilakukan sesuai dengan alur kita. Baik, langsung saja kita sampaikan itu bagaimana kompetensi Bu kembangkan dalam coaching kali ini. Baik Bu Devi, dalam kegiatan coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Devi. Oke, baik Bu ada 2 kompetensi. Dari 2 kompetensi ini, mana yang Ibu ambil atau yang Ibu spesifikkan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Devi. Ya, berarti indikator mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana Bu apa indikator yang Bu inginkan? Di sini indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini yaitu saya ingin coachi bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalah. Begitu Bu Devi. Oke, baik Bu. Kalau begitu, sekian pra-observasinya. Silakan Bu melakukan coaching. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti. Ya, dilanjutkan coachingnya. Baik. Kemudian Ya, Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Budian, saya merasa bahagia sekali karena sudah dikunjungi pada sore hari ini. Nah, kira-kira apa sih yang mau Ibu ceritakan pada saat ini? Ya, Bu terima kasih Bu dan juga ucapkan terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu untuk saya pada hari ini. Sama-sama. Di mana saya kepingin sekali nih bercerita, menyampaikan unek-unek saya gitu, permasalahan yang saya alami di sekolah Bu. Iya. Permasalahan ini tentang keterlambatan siswa saya ke sekolah gitu. Masih banyaknya siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Oh, jadi permasalahan Budian sekarang adalah masih banyaknya siswa Budian yang datang terlambat. Iya. Nah, itu kira-kira faktor penyebab mereka datang terlambat itu menurut Budian apa saja? Menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi di sini. Yang pertama itu jarak antara rumah ke sekolah, dan yang kedua itu mungkin transportasinya. Ya. Terus yang ketiga itu ada dari siswa tersebut, di mana itu nanti dari keluarga. Ada beberapa orang siswa tuh terkadang alasannya itu ditanya sering terlambat bangun untuk datang ke sekolah gitu. Berarti banyak faktor ya. Iya, Kemudian mulai dari jarak, orang tuanya telat bangun. Nah, Benar. kan waktu kita nggak panjang nih Budian. Iya. Nah, kira-kira melalui diskusi ini apa yang Ibu harapkan? Saya berharap nih dari diskusi kita kali ini nih, nanti setelah kita diskusi nih ada perubahan lah pada diri siswa saya nanti, baik itu saya melakukan nanti mengajak, mengayomi peserta didik saya nanti berkurangnya keterlambatan siswa untuk sekolah. Istilahnya nanti siswa ini on time lah untuk datang ke sekolah. Oke, berarti Budian ingin melakukan perubahan. Ya, Nah, benar. kalau begitu posisi siswa Budian di level berapa kira-kira saat ini? Kalau untuk sekarang saya saya tanya, saya lihat di lapangan nih ya, masih pada level 3 sih Bu. Sangat rendah ya Budian, Ya, benar. sangat rendah, perjuangan yang sangat Luar biasa. luar biasa nantinya bisa mencapai kira-kira berapa ya levelnya? Level yang diharapkan tentunya kita kalau jadi pendidik ya, guru pasti berharap level awal mungkin 7 lah dulu ya, level 7 nanti Bertahap berangsur untuk juga ya. bertahap juga. Ya, Untuk mendapatkan bertahap 10 juga, itu ya. kan sangat gimana ya, sangat susah mungkin untuk mendapatkan 10, 7 lah untuk awal gitu. Oke. Untuk mencapai itu semua, apa sih kiat yang Budian pikirkan gini? Kiat-kiat apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai itu semua? Apa ya, kalau yang terpikir bagi saya sekarang mungkin di awal ini nanti saya akan melakukan kolaborasi terlebih dahulu ya, mengajarkan sejawat nanti kerjasama gimana cara penanggulangan siswa terlambat ini nanti, melibatkan guru-guru. Tapi terutama itu yang terpenting dulu kalau saya lihat ini di rumah mungkin melibatkan orang tua, melibatkan orang tua nanti supaya di rumah itu orang tua juga bisa nanti menasihati atau memberikan supaya anaknya ini nggak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Terus mungkin lagi nanti trik ya, langkah-langkah pemberian reward atau semacam penyemangat lah untuk siswa ini untuk bisa datang ke sekolah lebih awal Lebih lagi. awal ya. Nah, berarti sudah kebayang ya yang kiat-kiat yang akan Ibu lakukan. Nah, impian Ibu kepada anak ini seperti apa? Impian ke depan nanti setelah saya melakukan kiat-kiat tadi ya, saya berharap nanti berkurangnya lagi nanti peserta didik saya tuh untuk terlambat ke sekolah. Istilahnya berarti Awal. siswanya nanti udah mulai cepat lah, udah mulai on time lah datang.
Seperti yang kita bincangkan tadi, ketercapaian dari 3, level 3 mulai berangsur lah naik ke 7 nanti ke 10. Nah, oke Kira-kira Bu begitu. Dian, kira-kira itu kapan sih bisa Bu Dian lakukan? Insya Allah saya ada bertekad kali nih, minggu depan lah Insya Allah sudah saya coba untuk menerapkannya. Ya, mudah-mudahan ya Bu Dian bisa dilaksanakan. Oke Bu Dian, setelah kita berbincang-bincang seperti ini, apa yang Bu Dian rasakan saat ini? Saya merasa lega ya Bu apa yang saya rasakan itu unek-unek saya tadi dengan berbincang dengan Bu saya merasa lega, ada sedikit ringan di kepala. Saya sudah terbayang nanti apa yang akan saya laksanakan di minggu depan. Setelah itu saya berharap ini nanti benar-benar bisa terlaksana lah komitmen ini nanti. Ya, amin, mudah-mudahan terlaksana sampai ketemu minggu depan Bu Dian Insya dengan Allah. kondisi yang sudah berbeda Ya, saat ini. nanti saya hubungi lagi Bu kalau seandainya ada perubahan nanti ini baru selevel segini Bu ya, nanti saya hubungi lagi gimana trik ke depannya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Dian. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Bu Dian. Setelah saya melihat percakapan coaching antara Ibu dengan Bu Dian, sebelum menutup saya menanyakan beberapa pertanyaan. Yaitu bagaimana setelah Ibu melakukan tadi, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah sudah baik. Apa yang membuat Ibu sudah baik? Karena apa yang saya lakukan dengan Bu Dian tadi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan Bu Dian. Berarti apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi dalam coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah diinginkan tersebut? Iya benar. Di mana proses coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan kepada Bu Dian, kemudian mengidentifikasi rencana aksinya dan juga tanggung jawab, dan alur tersebut juga menggali coaching dalam menceritakan permasalahannya dan dalam menemukan solusi terhadap masalahnya tersebut. Oke, luar biasa. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oke, silakan Bu Devi. Ya, terima kasih. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan antara Ibu dengan Bu Dian tadi, sudah berjalan dengan baik yang sesuai dengan jalur Tirta, sudah berusaha menanggapi tentang informasi-informasi dan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi permasalahan dan coaching dilaksanakan secara baik. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan hal ini? Alhamdulillah senang sekali. Bu Devi, terima kasih atas apresiasinya dan juga sudah sesuai dengan harapan saya. Namun di sini saya juga ingin mengembangkan kompetensi yang lainnya yang nantinya bisa dikembangkan lebih dalam lagi. Oh ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi dalam hal mendengar aktif. Berarti mendengar aktif itu yang akan Ibu kembangkan. Ya benar. Ya. Tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini perlu bantuan ya Bu? Ya memang perlu bantuan dari berbagai pihak, seperti kepala sekolah, teman sejawat. Kira-kira waktunya kapan Bu? Akan segera minggu ini akan saya lakukan. Jadi dari kegiatan kita hari ini ya Bu, kita dapat menyimpulkan hasil pengamatannya yaitu berdasarkan percakapan coaching antara Ibu tadi yang sesuai dengan jalur kita yang ingin melakukan kompetensi kelanjutan yaitu meningkatkan coaching yaitu ke depannya yaitu dengan cara melakukan mendengar secara aktif. Jadi demikianlah observasi kita kali ini, semoga nantinya bermanfaat ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Devi.